dari penularan COVID-19, rumah sakit memperketat protokol pelayanan mulai dari penggunaan APD hingga jalur keluar masuk pasien. Bahkan rumah sakit ini terpaksa menghentikan sementara waktu pelayanan beberapa klinik, seperti yang dilakukan RSUD Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi. Pemirsa, seluruh tenaga kesehatan RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi yang menangani pasien rawat inap akibat COVID-19 diwajibkan menggunakan alat pelindung diri terbaik dengan tingkat proteksi tertinggi. Ruang perawatan yang saya maksud kali ini adalah ruang perawatan isolasi, dan di belakang saya ini adalah pasien yang menjalani perawatan secara intensif karena memiliki komorbid. Dokter Antoni, Pak. Ya, Antoni. Ya. Seluruh ruangan di rumah sakit ya hampir 600 tempat tidur itu dipakai untuk COVID semuanya. Jam 7 kita datang ke kamar jenazah itu ada 100 peti yang harus kita antri, 100 jenazah yang harus kita antar dengan 100 keluarga yang terpapar COVID. Telah kami makamkan kisaran 4.800-an, hampir 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adianto. Hari ini saya sebagai Wali Kota Bekasi. Ya, pada saat COVID-19 tahun 2020, ya, saya sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Ya, salah satu yang membuat tentu kecemasan ya bagi seluruh warga masyarakat ya, karena ada satu kondisi di mana wabah yang kemudian tidak diketahui ya asal muasalnya dan dari mana dan bagaimana cara penyebarannya. Sebagai pimpinan kepala daerah tentu harus bisa memberikan rasa nyaman, bisa memberikan rasa aman bahwa kita mampu untuk menghadapi situasional yang paling buruk. Jadi oleh karena itu dengan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki, kita bersiap diri, dan yang lebih utama adalah mengelaborasi kekuatan masyarakat sebagai kekuatan utama menghadapi setiap situasi yang semakin lama memang semakin berat. Pada saat COVID menyebar, yang pertama berita yang dimulai itu pada tahun 2019, bulan Desember, pertama kali COVID itu diketahui di Wuhan, kota Wuhan di Cina, kemudian masuk di Indonesia itu sekitar di bulan Februari, terutama di kota Bekasi. COVID ini adalah coronavirus disease ya, singkatannya coronavirus disease dengan kode tahun 19 ya, 2019. Kemudian COVID ini adalah varian jenis virus influenza yang mengalami proses mutasi dalam bentuk coronavirus namanya. Dia masuk ke dalam sistem tubuh melalui sistem pernapasan yang menyerang sistem respiratory yang ada atau sistem pernapasan di dalam tubuh melalui jarak dekat, droplet, bicara, dan udara ya. Itu yang paling mempercepat proses penyebarannya. Kemudian serangan-serangannya memang pada saat itu adalah batuk pilek, hilangnya penciuman, kemudian hilang rasa, sampai yang disebut dengan respiratory distress syndrome atau susah sekali bernapas, apalagi kepada orang-orang yang mempunyai faktor resiko atau faktor seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan bagaimana berjatuhnya korban yang terjadi di Indonesia ini, terutama pada saat kasus-kasus seperti munculnya varian-varian Delta di tahun 2021. Kota Bekasi muncul di sekitar akhir Januari ke Februari adalah kita terlaporkan oleh Kementerian Kesehatan ada warga Kota Bekasi, satu keluarga yang waktu itu pulang dari Yerusalem
Kemudian di situ ditemukan satu keluarga itu langsung diisolasi di bandara karena terketahui dari suhu dan temperatur sangat tinggi, demam. Jadi dari situlah kemudian kita berkomunikasi baik dengan Kemenkes maupun dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk bagaimana tahapan-tahapan, karena pada saat itu memang awam sekali, dan bagaimana kita menangani, bagaimana mencegah dan lain sebagainya. Ya, lakukan screening, testing dan lain sebagainya, itu hal yang sangat sulit dan alatnya pun tidak ada. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bekasi telah disetujui Kementerian Kesehatan pada 11 April. Kalau memang ada pelanggaran nggak pakai masker atau penumpang melebihi kapasitas ataupun penumpang di samping pengemudi itu nggak boleh, harus di belakangnya. Kira-kira seperti itu. Pertama tentu kita melakukan pembatasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ya. Sehingga dalam rangka untuk membatasi terkait dengan menyebarnya penyakit yang ada. Yang kedua adalah mempersiapkan sumber daya yang kita miliki. Tenaga medis, kemudian juga peralatan, juga kesiapan daripada mental nakes yang akan ada. Yang ketiga tentu adalah mempersiapkan edukasi kepada warga masyarakat melalui corong-corong yang kita miliki, baik media sosial maupun proses kita lakukan secara door to door kepada warga masyarakat untuk kemudian berpola hidup yang sehat dan menghindari tempat-tempat keramaian. Saya Dr. Elia Niken Prastiwi MKM Mars saat ini mengemban tugas sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Saya di rumah sakit ini dalam kurun waktu pandemi tahun 2020 saya sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Kalau kita belajar dari peristiwa COVID yang melanda di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, pertama kali pasien datang kurang lebihnya di bulan April atau Mei tahun 2020. RSUD Kota Bekasi sebagai rumah sakit daerah milik pemerintah tipe tertinggi otomatis menjadi salah satu tumpuan untuk menerima pasien COVID. Kita alhamdulillah Allah berikan rezeki, rumah sakit ini baru saja meresmikan gedung paru terpadu yang kita sebut di sini adalah gedung F pada Februari tanggal 4 tahun 2020 yang diresmikan kala itu wali kota adalah Bapak Dr. Rahmat Effendi, kemudian wakil wali kotanya Bapak Dr. Tri Adianto, dan pada saat itu Direktur RSUD CAM adalah Dr. Kusnanto Saidi Mars. Disitulah pertama kali kita beruntung karena kita langsung sudah mempunyai ruang rawat inap yang bisa kita pakai untuk pasien-pasien dengan COVID, di mana pada pasien COVID ini penularannya yang begitu masif, kita sudah bisa mengisolasi rawat pasiennya di gedung F. Saat awal terjadinya pandemi COVID-19, kita waktu itu gedung F itu diisi sama pasien paru. Namun tiba-tiba terjadi pandemi, kita mau tidak mau harus mengevakuasi dulu pasien paru yang ada di gedung F tersebut. Lalu masuklah pasien COVID-19, suspek dulu kita ya, masih suspek karena kita masih baru dan belum tahu seperti apa juga pasiennya gitu kan. Namun dengan ilmu yang kita dapat, dengan informasi dari
media sosial, terus informasi dari dokter spesialis juga. Akhirnya kami merawat pasien COVID dengan pengalaman baru. Ya mau nggak mau, suka nggak suka kita hadapin. Kondisi di ruangan memang crowded ya, apalagi semua orang pengen segera masuk ruangan dan dirawat, ingin segera mendapatkan perawatan, iya kan? Kondisinya dengan antara pasien, petugas, dan manajemen dan lainnya, kami bahu-membahu untuk bagaimana caranya ini pasien bisa terlayani gitu loh, dengan keterbatasan segalanya yang namanya kita penyakit yang kita tidak tahu dari mana asalnya ya kita dengan niat menolong intinya kan, sekali lagi kita alhamdulillah bisa melewati semua itu gitu ya, dengan kondisi teman yang sudah dibilang kata sudah kelelahan, tapi mau nggak mau gimana namanya kita sudah tugas ya. Saya pribadi selaku kepala ruangan memberikan motivasi terhadap teman-teman, yuk kita bisa. Kita sebagai pahlawan, orang lain menjauh terhadap kita, tapi kita sebagai garda terdepan untuk melayani masyarakat yang saat itu memang udah tidak tahu apa hasilnya juga gitu ya. Seperti itu mungkin. Berkat kerja rumah sakit di sini, Dokter Antoni, dan kemurahan Tuhan tolong saya sehingga proses penyembuhannya puji Tuhan lebih cepat. Iya. Dan saya rasakan perkembangannya semakin maju. Sekarang sesaknya berkurang, Pak. Nama saya Dr. Antoni D. Tulak, spesialis paru, FCCP, Fellow of APSR, dan American Thoracic Society. Saya mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sejak 1 April 1998. Ya, saya selesai di Desember 1997 dari FKUI sebagai dokter paru. Dan dokter paru pertama di Kota Bekasi. Pada waktu COVID kita belum punya hazmat, belum punya perlengkapan yang selengkap yang distandarisasi oleh pemerintah. Nah, walaupun saya memang kerja di bagian infeksi sebagai ketua PPI ya, kita hanya memakai masker N95 gitu ya. Itu modal kita yang utama, dan memang COVID itu memang intinya adalah penularannya lewat respirasi, lewat hidung mulut gitu ya. Jadi pasien masuk ya, semua pasien yang masuk curiga panas, batuk, ya, sesak napas ya kita anggap sebagai probable, kemungkinan gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya juga belum ada waktu itu. Belum ada pemeriksaan PCR gitu ya. Jadi hanya melalui klinis ya, karena saya dan teman-teman itu adalah klinisi. Jadi kita melihat gejalanya, oh ini mirip COVID. Yang kita hanya bisa melakukan pemeriksaan radiologi. Kalau ronsennya buram, paru-parunya putih, wah ini COVID. Ya, belum ada pemeriksaan PCR pada waktu seminggu, 2 minggu sampai sebulan ya baru ada. Jadi kita mengobati berdasarkan klinik, pasiennya sesak napas ya. Bayangkan pasien COVID yang awal-awal itu varian Delta ya. Begitu baru masuk di UGD sesak napas, sudah pucat, terus sianosis atau biru, beberapa jam kemudian udah meninggal. Secepat itu. Ya, kita hanya memberikan oksigen, memberikan obat-obat semampunya yang kita punya, antibiotik dan ya lain-lain sambil diimpus, dan rawat dokter semuanya pada takut untuk menangani. Tapi karena kita punya korsah sebagai dokter yang menangani pasien itu tidak boleh pantang mundur ya, nggak boleh surut. Ya udah, sumpah kami ya melayani. Ya, saya ditunjuk oleh Pak Wali, beruntung untuk menjadi bagian dalam tim ini, karena bukan saya hanya bagian kecil aja ya. Yang menjadi bagian utama adalah pimpinan atau pemerintah daerah, kemudian direktur rumah sakit ya,
manajemen gitu ya. Kalau tanpa dukungan mereka, kami juga nggak akan punya kemampuan apa-apa. Jadi menangani COVID itu adalah suatu tim, tidak bisa hanya oleh seseorang saja. Jadi untungnya pemerintah daerah sangat konsisten dan mau untuk terlibat penuh ini pemerintah daerah. Kemudian kita bentuk tim, kemudian dokter yang terlibat di dalamnya, perawat. Tidak kalah pentingnya adalah para perawat. Kalau tanpa mereka nggak bisa. Dokternya, saya misalnya dengan teman-teman bertugas di sini, habis itu saya pindah lagi ke gedung olahraga di GOR ya, rapat lagi. Kemudian belum lagi rumah sakit lain yang punya masalah gitu, yang mau mengonsul ke sini nggak ada tempat. Ruangan gedung F cuma terbatas. Dalam waktu beberapa hari minggu itu udah penuh itu tempat, melonjak. Sementara wabah atau pandemi ini terus berlangsung gitu ya. Pada awalnya kita cuma mengira bahwa ini akan selesai dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Ternyata berkelanjutan ya. Ada varian-varian yang baru. Di balik rasa duka yang tengah dirasakan, terdapat salah satu sosok yang bekerja tak kenal lelah untuk dapat mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Mereka adalah petugas ambulans dan pengantar jenazah yang setiap hari tak henti-hentinya mengantarkan jenazah ke TPU khusus COVID-19 Padurenan di Bekasi, Jawa Barat. Saya Aceh Fidman. Saya bertugas sebagai supir ambulans di RSUD Kota Bekasi pada masa pandemi COVID-19. Dan tugas saya jemput pasien, juga mengantarkan jenazah. Satu hari jemput pasien, satu orang itu bisa sampai 3-4 kali satu orang loh ya, dari 21 supir. Tapi kemudian semakin hari kan semakin banyak tuh pasien yang ingin berobat ke RSUD, karena kan kemudian RSUD jadi pusat rujukan COVID-19. Akhirnya pemerintah kota juga kan mengerahkan puluhan kendaraan ambulans khusus untuk menjemput pasien dari tempat kediaman ke RSUD. Lalu kemudian kami juga bertugas untuk mengantarkan jenazah dari kamar jenazah kita ke pemakaman untuk di Kota Bekasi ini, di daerah Padurenan. Itu satu hari di puncaknya ini bisa mencapai sekitar 150-200 orang. Saya Edi Haryadi, saya bekerja di TPU Padurenan. Saya sebagai penggali kubur mulai dari awal buka TPU Padurenan sampai hingga COVID sampai sekarang ini saya masih tetap jadi penggali kubur. Kita benar-benar dari waktu itu APD kita belum begitu ini, kita masih ibaratnya pakai APD nyari dari luar, belum ada kiriman dari dinas kesehatan. Kita semacam kayak pakai jas hujan, tapi kita benar-benar rapat banget. Kita tangan aja sampai sarung tangan sampai di ini sama lakban, sama masker juga. Pokoknya lebih inilah ibaratnya udah kayak apa ya, kita ininya benar-benar rapat banget lah, nggak ada celah yang terbuka untuk badan kita sendiri. Kalau untuk prosedurnya waktu itu keluarga itu nggak ada yang boleh dekat, jadi jaraknya itu kurang lebih paling dekat itu 30 meteran. Dari keluarga sampai di lubang itu kurang lebih 30 meteran. Jadi hanya petugas saja yang nurunin mulai dari ambulan sampai ke liang lahat, itu petugas semua yang nurunin. Jadi keluarga itu dari jauh, nggak ada yang dekat. Untuk pemakamannya sih kita seperti yang udah ibaratnya kayak pemakaman
non muslim, cuman bedanya kita pakai APD aja, pakai pelindung diri aja. Jadi untuk trik khususnya nggak ada. Jadi kita untuk pemakamannya ya kita seperti kayak makamin non muslim karena pakai peti gitu aja. Pertama COVID merebak itu kami untuk penggalian makam secara manual, dan selanjutnya mengingat COVID ini semakin banyak, pemakaman pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Disperkintan mengusulkan untuk pembelian eskavator dan traktor. Itu yang prasarana yang untuk penggalian pemakaman COVID. Pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Pencanangan vaksinasi dilakukan oleh Wali Kota Bekasi bersama Forkopimda di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Pada tahun 2021 mulailah kita melakukan vaksinasi. Pak Wali Kota waktu itu, Pak Wakil Wali Kota dan Kepala Dinas sebagai mengikuti instruksi Presiden, karena Presiden waktu itu pertama kali dilakukan vaksinasi. Alhamdulillah vaksinasi ini mendapatkan respon dari masyarakat, karena memang begitu terjadi kepanikan, begitu terjadi sebuah kebutuhan bagaimana cara menyelesaikan sebuah pandemi ini. Kota Bekasi melakukan beberapa kali uji coba vaksinasi massal dengan tetap melakukan prokes. Di situ pertama kurang lebih sekitar 25.000 di GOR waktu itu, kemudian 40.000, dan yang terakhir ada 50.000 peserta untuk dilakukan vaksinasi, dan alhamdulillah berjalan tertib. Kita melakukan PCR juga di situ. Vaksinasi ini tujuannya untuk menimbulkan kekebalan antibodi di antara masyarakat, sehingga kalau makin banyak orang divaksin, antibodi makin tinggi. Antibodi yang tinggi ini ada semua di dalam masyarakat, tentu akan mengurangi penyebaran COVID-19. Melewati pandemi tahun 2020, 2021 sampai dengan 2022, alhamdulillah yang kita bisa petik adalah sepanjang kita, terutama adalah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, selama Tuhan kasih sehat, tanggung jawab kita adalah bisa memberikan yang terbaik di bidang kita. Di bidang kita adalah di pelayanan kesehatan, maka kita berikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien yang membutuhkannya. Yang kedua, bahwa kemampuan beradaptasi apapun itu, apalagi sekarang iklim global perubahannya sangat masif, kemampuan beradaptasi dari hal-hal yang tidak terduga itu adalah kunci utama. Jadi kemampuan beradaptasi perlu kita terus tingkatkan, dan pada saat menghadapi hal-hal seperti COVID kita tidak kaget-kaget, dan kita bisa melakukan hal-hal yang mendasar di kita, profesional kita bisa kita jalankan dengan baik. Setelah kita menghadapi situasi yang berat, ya, kita akhirnya bahagia dan kita adalah sebagai pemenangnya, ya. Karena kita kuat, tangguh, semangat, dan tentu berjiwa besar, ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan makna bahwa Bekasi akan semakin maju, Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. 38 dari 56 kelurahan di Kota Bekasi dinyatakan 0 kasus positif corona dan keluar dari status zona merah COVID-19. Selama 3 hari ke depan, pemerintah Kota Bekasi menyiapkan standarisasi tatanan kehidupan baru melawan corona atau New Normal Kota Bekasi. Salah satu target pemerintah kota diantaranya mengenakan masker dan tetap memperlakukan physical distancing. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Wisnuwati, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
ingin menyampaikan maksud dan tujuan pembuatan film dokumenter tentang COVID-19 di Kota Bekasi. Pembuatan arsip visual berupa film dokumenter tentang COVID-19 di Kota Bekasi bertujuan untuk merekam dan mendokumentasikan secara komprehensif perjalanan pandemi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, mulai dari masa awal penyebaran, puncak krisis hingga ke fase pemulihan. Film dokumenter ini menjadi sumber informasi autentik yang menggambarkan realitas sosial, kesehatan, dan kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi. Selain sebagai dokumentasi sejarah, film ini juga berfungsi sebagai media edukasi dan refleksi kolektif agar pengalaman yang terjadi dapat menjadi pembelajaran berharga dalam menghadapi kemungkinan krisis kesehatan di masa depan. Film dokumenter menjadi arsip visual yang bernilai jangka panjang dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti institusi pendidikan, peneliti, pemerintah, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan naratif yang humanis dan faktual, dokumenter ini akan memperlihatkan dinamika kebijakan, perubahan pola hidup masyarakat, dampak ekonomi dan psikologis, serta semangat solidaritas yang tumbuh di tengah keterbatasan ke depan. Arsip visual ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya kesiapsiagaan kesehatan, meningkatkan literasi bencana, serta menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan publik dan pengembangan strategi mitigasi krisis di tingkat lokal maupun nasional.